Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi bersama saya Arif Firmansyah di YouTube channel saya. Di sini dalam seri membuat project website PHP menggunakan admin LTA 3 template ya. Jadi di video yang kemarin kita sudah membahas bagaimana instalasi admin LTA 3 ini dan juga manfaatnya buat project kita. Nah, hari ini kita akan membuat data table gitu untuk menampilkan data dalam tabel yang kita buat gitu. Contohnya saja kita buka project yang kemarin dan kita taruh di folder asset untuk library admin LTA nya ya. Berarti manggilnya localhost project admin LTA kemarin diteruskan dengan asset. Nah, ini adalah admin LTA murninya nih yang belum kita edit. Nah, di situ ada table dan kita pilih data table. Nah, kita akan buat data atau menampilkan data dari dalam database seperti ini teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa admin LTA ini mempermudah kita dalam mengerjakan project kita ya. Di sini sudah ada paginationnya, jadi kita bisa menampilkan 10 record, 25 record dan seterusnya gitu. Terus sudah ada fitur searchnya. Percaya di sini Firefox, misalkan dia akan nge-search sendiri Firefoxnya. Dan juga tentu saja pagination yang di sini previous page dan next page gitu ya. Ya, yang pertama yang kita haruskan lakukan yaitu membuat tabel dulu ya. Berarti kita harus masuk ke localhost phpMyAdmin kita. Kita isikan seperti biasa. Kalau saya di sini pakai password ya. Baik, kita bikin saja database baru di sini, misalkan db admin LTA gitu. Nah, sini kita seperti yang sebelumnya kita praktekkan, yaitu kita membuat data user dan data barang ya. Kita buat data user saja teman-teman, misalkan db user gitu, isinya itu nama misalkan, status dan password ya, 4 cukup. Nah, oke, di sini kita isi saja misalkan ID user, di sini nama user ya, di sini misalkan status. So, di sini password ya. ID user ini parchat saja. Teman-teman silahkan disesuaikan dengan projectnya masing-masing ya. Sini misalkan 50 untuk nama, status misalkan 10 lah cukup ya. Untuk password kita gunakan parchat juga 10 misalkan. Kita save dan di sini kita sudah dapat satu tabel yaitu tabel user. Nah, untuk tabel user ini kita kasih primary key ya, structure. Di sini untuk ID user ini more dan bikin primary key. Oke, sekarang kita buka text editor kita teman-teman. Jadi kemarin kita sudah membuat folder config ya, folder page dan index PHP itu. Nah, sebelum membuat data table kita harus membuat koneksi dulu nih. Berarti kita lari ke folder config. Di sini kita buat koneksi.php ya. Nah, ini koneksi kita cukup bikin satu saja, nanti akan kita bawa kemana-mana melalui page PHP ini gitu. Caranya silahkan membuat koneksi ke database ya. Nah, jadi untuk yang terbaru ini PHP 7 ini kita support MySQL yang terbaru ya. Jadi MySQL nya itu menggunakan MySQLi gitu ya. Jadi kita ketik saja coding koneksinya di sini. Ya, oke, jadi coding koneksinya saya menggunakan tipe ini, global MySQLi ya, hostnya localhost, username, passwordnya kalau yang pakai password ya, kalau enggak dikosongkan saja. Dan kita pilih database nya nih. Di sini kita pakai db apa tadi, db admin LTA ya. Oke, kita sudah punya koneksi di sini.
Nah, selanjutnya kita lari ke page PHP ya. Nah, kita di sini include saja teman-teman. Jadi kita di sini include koneksinya gitu. Nah, include config koneksi ya. Nah, jadi saya menambahkan ini itu untuk menghilangkan notice error gitu. Jadi kita bisa membuat variabel kosong tanpa ada notifikasi errornya gitu. Oke, kita sudah punya koneksi. Selanjutnya kita buat data tabelnya teman-teman. Kita di user tadi ya. Nah, di user ini kita akan buat data table. Nah, kita buatnya, kita tinggal lihat saja di template admin LTA nya. Kita lihat dulu di sini. Jadi di admin LTA ini kita punya admin LTA murni ya, yaitu di folder asset. Kita panggil saja dulu. Kita lihat halamannya apa. Nah, di sini page table data HTML. Jadi kita panggil saja di sini data.html ya. Nah, itu sudah ada. Jadi kita klik, kita copy saja semua teman-teman. Oh, enggak semua ya. Jadi kita kopinya itu dari content wrapper tadi. Kita add di sini content wrapper ya. Nah, dari data table ini, baik, kita copy saja. Kita copy ke data user ya. Kita hapus saja yang ini teman-teman. Oke, kita save all dulu. Nah, kita kembali ke admin LTA 3 tadi ya. Kita hapus yang ini. Nah, kita pilih data usernya. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Tapi lihat, perhatikan. Jadi di sini data tabelnya tidak ada efeknya nih. Kita tidak bisa nge-sort, tidak bisa pagination. Kenapa? Karena library-nya belum di-load, itu belum di-loading. Karena kan tadinya di data HTML ini ada data loading ke CSS gitu, seperti ini nih. Ini ya. Nah, caranya kita copy ininya, linknya, copy kemana, ke index PHP, supaya nanti kita bikin data table lagi tidak usah loading tiap halaman gitu. Jadi cukup di satu loading halaman saja teman-teman. Kita pindahkan ke sini. Nah, terus harus kita edit lagi. Karena apa? Karena kita sudah ada di subfolder tadi ya, di dalam aset ini. Jadi kita tambahkan ya. Nah, jadi kita tambahkan ya. Tambahnya ke aset. Nah, di sini juga kita ada plugin, itu ada di dalam folder aset nih. Jadi kita ganti saja di sini dengan aset gitu. Ini Ctrl D aja biar terpecah teman-teman. Kita hapus, diganti menjadi assets. Baik, kita coba lagi ya, Ctrl R. Belum berubah ya teman-teman, berarti masih ada library yang kita belum load nih. Kita cek lagi. Oh, ini jQuery-nya juga perlu ya teman-teman. Jadi kita copy saja dari sini sampai script JavaScript ini nih. Kalau yang nggak ngerti JavaScript nggak apa-apa, tinggal ikutin saja ini. Jadi kita copy ke footer nih. Nah, untuk pluginnya kita ganti ke aset semua ya. Cek lagi. Nah, sekarang kondisinya sudah seperti ini ya teman-teman. Sudah bisa pagination gitu, sudah bisa search. Nah, setelah itu kita tidak pakai semua data. Jadi ada dua tabel tadi di atas. Jadi kita satu saja nih. Sectionnya, di flightnya ini
ini masuk, yang ada 2. Sekarang kita hapus yang atas ya. Nah seperti itu ya, jadi kita hanya menggunakan satu tabel nih. Nah selanjutnya kita tinggal edit saja teman-teman, tinggal edit. Misalkan ini judulnya data table with default fitur, ini kita jadikan misalkan data user dan admin gitu ya. Untuk di headnya ini semua kita blok ke sini sampai default ini kita kosongkan dulu ya teman-teman. Nah sekarang sudah kosong, sekarang kita panggil database kita. Sekarang kita tampil database atau table kita ya, tapi ini belum ada isinya. Kita coba isi aja ya di sini ya. Insert ya teman-teman. Misalkan di sini U01 itu contoh aja ini. Ntar untuk cerudnya atau create read update delete nya kita buat di video selanjutnya ya. Misalkan di sini alpha, statusnya karyawan, passwordnya TU001, ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah untuk ini U002 misalkan beta, statusnya juga karyawan, dan ini PU002 ya. Cukup 2 dulu ya. Oke. Nah, caranya kita bikin file PHP-nya teman-teman di sini ya. Oke, sekarang kita membuat select table ya, atau menampilkan data dari database. Oke, seperti biasa saja, kita yang pertama buat table head-nya ya. Dalam table head kita isi garis atau baris. Untuk isinya ada 4 ya, 4 dengan nomor 4 itu, karena kan nomor ini ID user, ini nama user gitu misalkan, terus ini status ya. Kalau password biasanya nggak ditampilkan di data table ya, hanya di edit data saja. Tapi kalau teman-teman mau menampilkannya silahkan, bebas ya, sesuai projectnya masing-masing saja gitu. Terus untuk head sudah, kita table body-nya. Nah di table body ini kita akan memanggil query dari table user tadi ya. Baik, kita bikin baris dulu tr ya di sini. Terus td-nya berapa? 4 ya. Oke, untuk ini kita bikin coding PHP dulu nih di sini. Jadi kita menggunakan MySQL ya teman-teman, jadi MySQL versi terbaru gitu. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi kita pakai while di sini supaya berapapun recordnya bisa looping gitu. Baik, kita tutup dulu di sini untuk while-nya. Kalau yang ingin mengikuti shortcut-nya di pause saja ya, saya perbesar deh supaya bisa kelihatan ya seperti ini. Nah jadi while-nya kita tutup di atas table body tutup ini ya. Baik, selanjutnya kita panggil nih. Yang pertama apa? Echo-nya nomor ya. Seperti itu. Untuk yang kedua kita menampilkan variabelnya apa ya, m ya. Nah variabel m itu kita tadi di headnya ID user, berarti kita panggil ID user di sini. Kita copy saja teman-teman. Di sini nama user ya. Penulisan ini harus sama dengan yang ada di tabel ya teman-teman. Nah,
harus di sini kita harus persis, kalau enggak ya akan error gitu. Yang ketiga itu status ya. Oke, sudah selesai. Untuk table footernya untuk kali ini tidak perlu ya, karena tidak ada jumlah ataupun total gitu di dalam table. Kita lihat coba dulu ya. Oh, ada yang salah teman-teman nih di data user online 44 nih. Oh, table usernya nggak pakai ini ya. Kita lihat. Nah, ini sudah betul ya. Kita bisa sort, descending, ascending seperti ini. Kita perbesar deh. Nah, ini descending, ascending menurut ID user ya. Kita bisa show record sampai 100 gitu, tapi di sini cuma 2 record kan, jadi kita hanya bisa menampilkan 2. Untuk search kita coba nih, misalkan alpha, dia nge-sort ya, jadi dia hanya menampilkan record yang memiliki kata-kata alpha gini di sini tuh. Cukup mudah ya teman-teman cara membuatnya itu. Jadi kita tidak perlu mengoding JavaScript, CSS yang begitu susahnya. Kita hanya perlu yang seperti ini tadi. Kita taruh di indeks PHP ini library yang loadingnya atau ke path-nya ya. Path-nya ini kita tambahkan folder asset, dimana kita menyimpan library dari admin LTI-nya di folder asset ini gitu. Cukup gampang teman-teman bisa membuatnya untuk data barang ya di rumah. Untuk data transaksi juga, kalau ada kesulitan bisa komen di bawah, nanti saya bantu. Apabila ada error gitu silahkan komen di bawah. Untuk selanjutnya kita akan membuat CRUD ya, atau create read update delete, yaitu kita akan membuat penambahan data langsung dari halaman ini gitu, delete data, update data gitu ya. Jadi sekian dulu tutorial kali ini. Terus semangat untuk belajar pemrograman. Kalau teman-teman mau belajar hal lain silahkan di subscribe channel ini, dan berikut adalah video yang lain yang teman-teman bisa tonton dan pelajari. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.